video tugas UTS mata kuliah perilaku organisasi. 1. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku kelompok, dipengaruhi perilaku individu, dipengaruhi oleh perilaku organisasi. Jelaskan. Jawaban. Perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku dalam sebuah organisasi yang dipengaruhi oleh dinamika antara individu, kelompok, dan sistem organisasi itu sendiri. 1. Perilaku individu. Setiap individu memiliki sikap, kepribadian, dan motivasi yang memengaruhi bagaimana mereka bekerja dan berinteraksi. 2. Perilaku kelompok. Ketika individu bekerja dalam kelompok, norma, peran, dan dinamika kelompok terbentuk yang memengaruhi cara orang bekerja sama dan mengambil keputusan. 3. Perilaku organisasi. Sistem, struktur, dan budaya organisasi mengatur cara kerja, peraturan, dan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Saling pengaruh. Perilaku individu memengaruhi kelompok, kelompok memengaruhi individu, dan organisasi memengaruhi keduanya. Sementara perilaku individu dan kelompok juga membentuk budaya organisasi. 2. Struktur organisasi. Ada yang berbentuk lini, fungsi, matriks. Jelaskan bagaimana struktur orang administrasi rumah sakit. Jawaban. Struktur organisasi rumah sakit dapat dibagi menjadi beberapa bentuk utama. 1. Lini. Struktur ini sederhana dengan garis berwarna langsung dari pimpinan ke staf. Namun ini jarang digunakan di rumah sakit karena rumah sakit memiliki banyak fungsi kompleks. 2. Fungsi. Struktur ini membagi rumah sakit berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti keuangan, SDM, dan layanan medis. Setiap departemen memiliki tugas khusus dan dipimpin oleh manajer yang ahli di bidangnya. 3. Matriks. Struktur ini menggabungkan fungsi dan proyek di rumah sakit. Karyawan bisa bekerja dalam departemen fungsional, misalnya SDM, tetapi juga terlibat dalam proyek atau unit medis tertentu. Jadi seorang karyawan bisa melapor pada 2 manajer, 1 manajer departemen dan 1 manajer proyek atau unit medis. Struktur orang administrasi rumah sakit terdiri dari 1 direktur rumah sakit, pemimpin utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional, 2 wakil direktur administrasi, membantu direktur dalam manajemen administrasi non-medis. 3. Manajer keuangan, SDM, operasional, dan pelayanan medis, mengelola fungsi keuangan, sumber daya manusia, operasional harian, serta koordinasi pelayanan medis. 4. Staf administrasi umum, mengurus dokumentasi, surat menyurat, dan tugas administratif lainnya. Struktur ini memastikan setiap fungsi bekerja efektif untuk mendukung operasional rumah sakit secara keseluruhan. 3. Jelaskan desain organisasi mekanistik dan organik. Jawaban. 1. Desain mekanistik. Desain ini ditandai oleh hierarki yang ketat, prosedur formal, spesialis pekerjaan yang jelas, dan aliran komunikasi yang terstruktur. Organisasi mekanistik biasanya cocok untuk lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Contohnya adalah perusahaan manufaktur yang menjalankan proses rutin dengan aturan yang kaku untuk memastikan konsistensi dan efisiensi. 2. Desain organik. Desain ini lebih fleksibel dengan struktur yang lebih datar, desentralisasi pengambilan keputusan, dan tanggung jawab yang kurang spesifik. Organisasi organik lebih adaptif terhadap perubahan dan inovasi. Ini lebih cocok untuk lingkungan yang dinamis seperti industri teknologi, di mana kreativitas dan kolaborasi lintas tim sangat penting. 4. Apa itu sensasi dan persepsi? Apa faktor yang mempengaruhi internal
proses fisik di mana indera kita penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman menangkap rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. 2. Persepsi adalah proses mental yang terjadi setelah sensasi, di mana otak menafsirkan dan memberi makna pada informasi sensorik, memungkinkan kita memahami apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi dan persepsi. 1. Faktor internal. Kondisi fisik atau fisiologi seperti kesehatan atau kelelahan memengaruhi kemampuan menangkap informasi. 2. Faktor situasional. Konteks lingkungan memengaruhi persepsi, misalnya suasana gelap dapat membuat bayangan terlihat menakutkan. 3. Faktor personal. Pengalaman, budaya, dan emosi individu dapat mengubah cara mereka menafsirkan rangsangan. 4. Faktor perhatian. Tingkat perhatian yang diberikan pada stimulasi dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, fokus pada pekerjaan dapat mengabaikan suara latar. 5. Faktor struktural. Karakteristik fisik dari stimulasi, ukuran, bentuk, warna, gerakan dapat mempengaruhi bagaimana informasi diproses. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini membentuk cara kita menangkap dan memahami informasi dari dunia di sekitar kita. 5. Jelaskan teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia. Jawaban: teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia menjelaskan perilaku berdasarkan kebutuhan yang dimiliki. Beberapa teori utama meliputi: 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkat. 1. Kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan keamanan seperti perlindungan dan stabilitas. 3. Kebutuhan sosial seperti hubungan dan rasa memiliki. 4. Kebutuhan perhargaan seperti pengakuan dan prestis. 5. Kebutuhan aktualisasi diri seperti pencapaian potensi penuh. Orang berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkat yang lebih rendah sebelum beralih ke tingkat yang lebih tinggi. 2. Teori 2 faktor Hertzberg membedakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja. 1. Faktor motivasi seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab dapat meningkatkan kepuasan. 2. Faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak ada. 3. Teori kebutuhan McClelland menyatakan ada 3 kebutuhan utama yang memotivasi orang. 1. Kebutuhan untuk mencapai seperti prestasi. 2. Kebutuhan untuk hubungan seperti hubungan sosial. 3. Kebutuhan untuk kekuasaan seperti pengaruh terhadap lain. Teori-teori ini membantu memahami motivasi dan tujuan manusia dalam bertindak dan berperilaku.